Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan studi kasus sistem dashboard internal perusahaan logistik. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Femilia Ristasari. Saya Maria Karina Gibung. Saya Brigita Ernawati Bau. Saya Maria Helena Lipat. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama, saya persilakan kepada teman saya Maria Karina untuk menjelaskan bagian desain topologi networknya. Baik, di bagian desain topologi network, yang pertama itu struktur folder project, di mana desain tersebut menunjukkan sebuah proyek UTS Docker yang telah disusun untuk menjalankan aplikasi berbasis Docker. Di dalamnya terdapat folder log yang berisi file seperti access log, epilogue, dan error log yang digunakan untuk pencatatan aktivitas serta error selama aplikasi dijalankan. Selain itu, terdapat file Docker Compose YML sebagai konfigurasi utama untuk mengatur kontainer serta file ENF yang berfungsi menyimpan variabel lingkungan agar konfigurasi lebih rapi dan aman. Lalu selanjutnya yaitu membuat network, di mana pada tampilan ini terlihat pengguna PowerShell untuk menjalankan perintah Docker. Perintah Docker PS digunakan untuk mengecek kontainer yang sedang berjalan, namun belum terdapat kontainer aktif. Selanjutnya, dilakukan pembuatan dua network, yaitu front-end net dan back-end net, yang bertujuan untuk memisahkan komunikasi antara bagian front-end dan back-end agar lebih terstruktur. Deretan karakter panjang yang muncul merupakan ID dari network yang berhasil dibuat secara keseluruhan. Proses ini menunjukkan tahap awal dalam menyiapkan lingkungan Docker yang lebih terorganisir. Selanjutnya yaitu hasil network LS, di mana desain ini menunjukkan hasil perintah Docker network LS yang digunakan untuk menampilkan daftar jaringan network yang tersedia pada Docker. Terlihat beberapa network seperti backend net, forend net, lab cloud net, bridge, dan host, dan node. Network tersebut berfungsi sebagai jalur komunikasi antar kontainer agar dapat saling terhubung. Pembagian network seperti front-end net dan back-end net membuat sistem lebih terstruktur serta meningkatkan keamanan antar layanan. Baik, selanjutnya itu storage dan konfigurasi. Yang pertama, membuat volume database. Pada desain ini menunjukkan bahwa proses pembuatan volume Docker dengan perintah Docker volume create db data. Volume bernama data db ini digunakan sebagai penyimpanan data permanen khususnya untuk database. Dengan adanya volume ini, data dapat tersimpan walaupun kontainer dihentikan, dihapus, atau dibuat ulang. Hal ini sangat penting agar database tidak hilang selama penggunaan sistem. Selanjutnya yaitu membuat folder logs. Pada bagian ini menunjukkan bahwa perintah mkdir logs yang digunakan untuk membuat folder baru bernama logs pada komputer host. Folder ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan file logs dari kontainer yang sedang berjalan. File log biasanya berisi catatan aktivitas sistem, proses aplikasi, maupun pesan error. Dengan adanya folder logs, pengguna dapat memantau kinerja aplikasi dan mempermudah proses troubleshooting. Selanjutnya yaitu membuat file ENF. Pada bagian ini,
menunjukkan isi file ENF yang berisi variabel lingkungan yaitu db password sama dengan 1234 dan db name logistik db. File .enf ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi penting seperti password database, nama database, username, serta pengaturan lainnya. Penggunaan file ini membuat pengelolaan konfigurasi menjadi lebih rapi, aman karena data sensitif tidak ditulis langsung di file utama. Selanjutnya yaitu bagian membuat Docker Compose YAML. Pada bagian ini digunakan untuk mengatur dan menjalankan beberapa kontainer secara bersamaan. Pada file ini juga terdapat 3 service utama yaitu web, API, dan DB. Service web menggunakan image mix untuk server website. Service API menggunakan Node.js untuk backend aplikasi dan service DB untuk menggunakan MySQL sebagai database. Selain itu, file ini juga mengatur port, volume, serta network agar setiap kontainer dapat saling terhubung dengan Docker Compose seluruhnya. Baik, selanjutnya yaitu menjalankan sistem. Yang pertama, menjalankan kontainer. Pada desain ini menunjukkan pengelolaan kontainer melalui terminal. Terlihat perintah docker rm -fdb digunakan untuk menghapus kontainer database secara paksa. Kemudian dilanjutkan dengan perintah docker compose update untuk menjalankan kembali semua layanan yang ada pada file docker compose YAML. Hasilnya, 3 kontainer yaitu DB, API, dan web berhasil dijalankan, di mana database dibuat ulang dan layanan lainnya berjalan dengan normal. Selanjutnya yaitu menjalankan kontainer. Pada bagian ini, hasil dari perintah docker ps yang menampilkan daftar kontainer yang sedang aktif. Terlihat 3 kontainer yaitu web, API, dan DB dengan status up berarti semuanya berjalan dengan baik. Selain itu, terdapat port mapping pada kontainer yaitu 8080.280 untuk yang memungkinkan aplikasi diakses melalui browser menggunakan localhost 8080. Selanjutnya yaitu bagian test browser. Pada bagian ini ditampilkan hasil dari localhost 808 yang isinya yaitu dashboard aktif menandakan bahwa web server dan API telah terhubung dengan baik serta sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya pengujian sistem. Pengujian sistem yang pertama test shared logs. Gambar ini menunjukkan isi file logs aplikasi atau epilogs yang dibuka menggunakan Visual Studio Code. Log tersebut berisi catatan aktivitas API seperti epilog dan request masuk yang menandakan adanya proses permintaan dari pengguna. Informasi log ini berguna untuk memantau jalannya aplikasi serta membantu dalam proses debugging jika terjadi kesalahan. Yang kedua, tes isolasi network atau web. API berjalan normal atau dashboard aktif, tapi database atau DB tidak terhubung. Intinya API jalan, tapi DB tidak terbaca di Docker. Yang berikut, tes isolasi network API. Gambar tersebut menunjukkan penggunaan perintah di terminal untuk mengecek koneksi antar kontainer Docker. Perintah Docker exit API getend host DB dijalankan dari kontainer bernama API. Tujuannya untuk mencari alamat IP
dari host kontainer bernama DB. Hasilnya 172.23.0.2 DB berarti kontainer DB memiliki alamat IP 172.23.0.2. Kontainer API berhasil mengenali dan terhubung ke DB melalui jaringan Docker. Ini membuktikan bahwa kedua kontainer API dan DB sudah saling berhubung dalam satu network Docker. Yang berikutnya, cek network Fortinet. Tampilan tersebut menampilkan hasil inspek jaringan Docker. Terlihat ada network bernama Fortinet. Di dalamnya terdapat beberapa kontainer seperti web dan API. Masing-masing kontainer memiliki alamat IP sendiri. Web memiliki alamat IP 172.22.0.3. API memiliki alamat IP-nya 172.22.0.2. Bagian APIM menunjukkan rentang jaringan atau subnet yaitu 172.22.0.0/6. Gambar ini menunjukkan bahwa kontainer web dan API sudah berhubung dalam satu jaringan Docker dan bisa saling berkomunikasi. Selanjutnya, cek network backend. Tampilan tersebut adalah hasil perintah Docker Network Inspect UTS Docker Backend. Network bernama UTS Docker Backend dengan type byte memiliki subnet 172.2300/16 dan gateway 172.23.0.1. Terdapat dua kontainer yang terhubung. Kontainer API dan DB berada dalam satu network backend sehingga bisa saling berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, melakukan tes database. Yang pertama, pada tampilan tersebut menunjukkan proses masuk ke MySQL di dalam kontainer Docker dan membuat database baru. Perintah docker x db MySQL urut digunakan untuk masuk ke MySQL pada kontainer DB. Setelah login, muncul tampilan MySQL monitor. Perintah create database testdb digunakan untuk membuat database baru bernama testdb. Intinya, pada tampilan tersebut, kita berhasil masuk ke MySQL di kontainer dan membuat database baru. Pada tampilan tersebut, menampilkan hasil perintah show database di MySQL dan terlihat database yang tersedia. Ada information scheme, logistik DB, MySQL, SYS dan test database, test DB, serta ada 6 rows. Oke. Ada perintah docker rm. Tersebut menunjukkan proses menghapus atau menjalankan ulang kontainer. Perintah docker rm menghapus secara paksa. Sedangkan perintah upd untuk menjalankan kembali semua service di background. Dan hasilnya pada tampilan tersebut telah berhasil. Hasilnya telah berhasil dibuat BN dan sudah berjalan running di API dan web. Intinya di reset lalu semua service dijalankan per page.
Kemudian pengecekan ulang untuk memastikan masih ada. Pada tampilan hasil show database, setelah konten ada masih sama hilang meskipun kontainer DB dihapus dan dibuat ulang. Database tetap tersimpan karena menggunakan volume Docker sehingga data tetap aman. Karena di sini kita menggunakan volume Docker, maka kontainer yang kita hapus tidak akan terhapus, masih tetap sama. Selanjutnya, pada tampilan tersebut Docker has menunjukkan penggunaan resource dari setiap kontainer. Ada hasil dari C2N penggunaan CPU, mem usage atau penggunaan RAM, net IO lintas jaringan, blok IO atau aktivitas disk, dan bits atau jumlah proses. Intinya digunakan untuk memonitor performa kontainer Docker secara real time. Jadi semua hasilnya berhasil. Sekian dari saya kembalikan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.